akan bersama-sama membawakan doa penempatan abu jenazah almarhum Bapak Gunadi Gunawan. Beliau umur 25, telah wafat meninggalkan keluarga kita semua 65. Marilah kita bersama-sama kita dukung dalam doa. Semoga dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang telah ditanam di semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila arwah beliau almarhum Bapak Gunadi Gunawan saat ini belum menempati alam surga bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, pembawaan doa ini akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi maupun mencapai pembebasan. Dan juga tujuan doa ini ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi kita bersama-sama fokus pada doa-doa suci. Semoga nantinya benar-benar berguna bagi arwah beliau dan berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri untuk menghormati meja altar dan meja leluhur dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Bukunya dibuka halaman 20, halaman 2, halaman 2 diberikan halaman 3 air suci. Persembahan doa halaman 2, halaman 2. Amen.
dibuka halaman 4 mantra ulas asih. Dibuka halaman 4 mantra ulas asih Beju. Namo Nah
59 mantra persembahan makanan dan surgawi dan ketentuan puja masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo Sawadantayeta Walo Jeti Om Sampola Sampola Deyo Namo Sawadantayeta Walo Jeti Om Sampola Sampola Deyo Namo Sawadantayeta Walo Jeti Om Sampola Sampola Namo Solo Boye Tataye Toye Ajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Salo Namo Solo Boye Tataye Toye Ajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Salo Namo Solo Boye Tataye Toye Ajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Salo Om Yeyena Sampowa Wadelahimum Om Yeyena Sampowa Wadelahimum Om Yeyena Sampowa Wadelahimum. Halaman 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya 62. Para muda di 10 penjuru di 3 masa Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dan pantikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama almarhum. 68 kita baca bersama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Gunadi Gunawan. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan sehingga lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Mahikra Suci 18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam adalah melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat. Kini terlahir di tanah suciku, saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemput
kemuliaan. Dalam seketika dapat lahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. 55 dan 56. Mohon berdiri. 55 dan 56. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan penuh khusyuk dan keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya arwah almarhum Bapak Menadi belum menempati alam surga bahagia surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menyebut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan mentok memuji mengagungkan memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah Bunda. Silakan Bapak Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa-doa kelahiran kembali dan doa-doa yang lain dengan penuh penghayatan. Senandung yang indah.
Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha, terutama ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan untuk segera mungkin untuk menerima perpisahan yang tidak diharapkan dari salah satu anggota keluarga yang telah meninggal. Meninggal adalah proses alami dan kudrati, dan siapapun tanpa kecuali akan mengalami hal yang sama. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian.
setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Sabi sata bawan puspitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Gunadi Gunawan dan Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir dalam pelaksanaan doa penempatan abu jenazah almarhum Bapak Gunadi, juga sekaligus ikut berduka, ikut belasungkawa, ikut mendoakan atas wafatnya Bapak Gunadi Gunawan ini. Sudah menjadi corak kehidupan, ciri khas kehidupan. Barang siapa pernah dilahirkan, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan mengalami kematian. Di dalam agama Buddha, perenungan seperti itu dapat kita lihat dari beberapa sarana dan prasarana yang ada di sekitar altar, maupun sarana dan prasarana di saat ada Bapak Ibu melayat di tempat-tempat orang yang meninggal. Di situ ada rangkaian bunga, bunga di situ sebagai simbol penghormatan kepada yang telah meninggal, kemudian sebagai tetap menjalin ikatan emosional dengan yang meninggal. Namun di samping itu, di kalangan umat Buddha, bunga ini dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli itu perubahannya kentara sekali, dipetik, dibiarkan sehari, besok sudah layu. Demikian pula mengingatkan kepada almarhum dan kita yang hidup ini, itu tidak ada bedanya dengan bunga tadi. Kita hidup sebentar, nanti sore atau besok sudah mati. Ya seperti embun saja. Demikian pula Bapak Ibu, siapapun tanpa kecuali harus tunduk, harus mau pada jalannya hukum ketidakkekalan ini, yaitu kematian. Baik itu nabi, baik itu para suci dan para Buddha pun juga mengalami kematian. Orang jahat pun juga mengalami kematian juga. Orang suci, nabi pun juga mengalami kematian. Harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Apa yang membedakan bagi keluarga yang ditinggalkan? Bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu kemelekatannya itu masih kuat sekali kepada yang telah meninggal, akan sedih, akan menderita sekali. Tapi apabila tingkat kemelekatan tidak begitu kuat dengan yang meninggal, itu biasa-biasa saja. Ditentukan dalam kehidupan Sang Buddha umur 80 tahun Sang Buddha wafat. Wafatnya Sang Buddha itu direspon oleh para biku. Bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama begitu mendengar Sang Buddha wafat, itu tidak bisa langsung menerima. Akibatnya tidak bisa langsung menerima. Mereka menangis meraung-raung. Ada yang berguling-guling di tanah. Terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh mati, masih dibutuhkan oleh dunia ini. Demikian pula halnya sikap batin dari keluarga ini pun juga pasti demikian. Terlalu cepat suamiku, ayahku meninggal, tidak boleh mati. Namun hukum alam berbeda. Ternyata kematian itu datang saja kapanpun, kita tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan ada hal-hal yang rahasia di dunia ini. Yang pertama, datangnya kematian itu rahasia. Jodoh juga rahasia, rezeki juga rahasia. Maka Bapak Ibu, terutama keluarga yang ditinggalkan,
agar tidak larut dalam kesedihan dan keberdian, dan ini sudah terjadi kematian itu, maka segeralah menerima hukum kebenaran, hukum ketidakkekalan ini. Ada kehidupan tanpa kecuali orang tua kita yang kita cinta pun akan mengalami kematian. Yang terpenting setelah kematian, bagaimana keluarga yang hidup dan kerabat dan kita semua yang mengenal beliau baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan doa. Yakinlah doa-doa yang dibawakan itu tetap ada manfaatnya bagi almarhum. Ada sebuah cerita di kalangan umat Buddha, ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan ayahnya karena meninggal. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin ayahnya itu hidup di alam bahagia, terlahir di alam surga atau masuk surga. Sudah menjadi harapan setiap orang dan setiap agama, hidup sejahtera bahagia panjang umur kalau mati masuk surga. Itu sudah menjadi harapan setiap orang. Sebagai anak yang berbakti, ya, ayahnya yang baru saja meninggal itu berharap dengan bantuan ya pihak lain bisa masuk alam surga. Kemudian pemuda ini menemui Sang Buddha. Ketika ketemu Sang Buddha, dia bercerita bahwa ayahnya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan apa Sang Buddha, dengan bantuan Sang Buddha agar arwah ayah saya itu bisa masuk surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi setelah melihat batu tenggelam yang di kolam, minyak terapung di kolam, ya. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu undang para rohaniwan, tim-tim doa atau pemuka agama yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu yang kamu lempar tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang kamu tuang di kolam tadi bisa tenggelam. Dia mendapat perintah seperti itu, kemudian mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam penderitaan, alam-alam bapa. Kalau sekiranya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti kita tidak tahu. Saya seorang rohaniwan pun saat ini Bapak Gunadi di alam bawah atau alam atas, tidak tahu. Seandainya terlahir di alam bawah, terutama istrinya, keluarga yang mengenal beliau, pasti tidak tega. Kita akan berjuang mati-matian bagaimana arwah almarhum itu yang berada di alam bawah untuk terangkat di alam bahagia, alam surga. Apakah ada caranya? Kalau ada caranya gimana? Ilustrasi batu tadi bisa dipakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal. Ya, kalau batunya kecil ditaruh perahu, kalau batunya besar ditaruh kapal. Demikian pula Bapak Ibu, pembawaan doa-doa ya dari kemarin sampai saat ini nanti peringatan-peringatan itu dalam rangka membuat kapal-kapal bagi beliau, membuat perahu-perahu bagi beliau untuk mengangkatnya di alam-alam atas. Semoga dengan keyakinan kita kepada Buddha Amitabha, di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan mempunyai 6 kebajikan dan bertekad untuk terlahir di alam surgaku, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga kebajikan yang dimiliki beliau untuk terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tak hadir segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam surga bahagia. Dan pada kesempatan ini kita akan menempatkan sisa kremasi peraduan beliau.
Jadi unsur tubuh jasmani manusia terdiri dari beberapa unsur, ada unsur padat, cair, dan sebagainya. Dengan dikremasi itu mempermudah unsur-unsur tersebut kembali ke asalnya. Ini sisanya sebagai tanda bakti dan hormat. Sisa kremasi ini akan tetap dijadikan objek penghormatan, bukan pemujaan, penghormatan kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Semoga dengan keluarga berkunjung di sini atau mengingat sini akan selalu terinspirasi kehidupan beliau terhadap ayahnya yang selalu bertanggung jawab membesarkan putra putrinya hingga membentuk manusia seperti saat ini. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Gunadi Gunawan. Semoga jalan yang boleh terang dan lapang dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi hari ini pada keluarga Anda, juga pernah terjadi keluarga-keluarga yang lain yang lalu saat ini dan yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga akan meninggalkan, yaitu karena kematian. Semoga segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama dengan bersikap andali, tangan di depan dada, ya, keluarga untuk mengangkat abu dan menempatkan di kursi yang sudah disediakan. Sambil kita iringi doa. Mohon berdiri. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa penempatan aku Bapak Gunadi Gunawan. Semoga dengan dukungan semua yang hadir, aku benar-benar telah di alam surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan. Untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita menghormat altar Buddha dan makan sangga dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan yang hadir untuk foto bersama keluarga, ya. Silakan. Yeah.